Ternyata nggak jauh beda juga sama yang kayak punya ibu saya. Gede, tinggi, besar. Dan saya herannya itu setiap tayangan di TV selalu dia terus yang dipakai agentnya. Sebenarnya satu bayaran kepala itu 100.000 Mak. Tapi karena mereka ini punya sistem potongan, dipotong Mak. Jadi 20.000 tuh rata. Ada yang 15, ada yang 13.000, malah lebih parah Mang I. Jadi kan itu kan ada orang masak nih, dapurnya kan kelihatan Mang I sama orang itu. Jadi setiap dicidukin kuahnya itu diludahin, cuy. Jadi menurut Mbak JJ, restoran-restoran yang jual makanan sebenarnya enggak pada pakai atau gimana? Sebenarnya gini, saya nggak bisa bilang pakai atau enggaknya, tapi kerasnya hidup di ibu kota bukan hanya soal harta, juga tentang jiwa yang tak terbelenggu oleh dunia. Berbagai hal dihalalkan demi hidup di tempat perantauan. Bahkan bersekutu dengan setan sudah bukan bualan. Menjalin ritual pesugihan, memakai susuk penglarisan, dilakukan banyak orang hanya untuk mencari makan. Getirnya kehidupan ibu kota yang penuh kegelapan ini dirasakan secara mendalam oleh JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam kembali. Mang Ai dan tim hadir mengunjungi di saat-saat istirahat sobat ya. Malam hari ini kita kembali nonton episode lanjutan dari Mbak JJ. Mbak JJ sudah sehat, segar maksudnya? sehat Mang I. Sehat selalu ya? Iya Mang I. Terima kasih Mbak JJ mau curhat di Malam Mencekam. Ini banyak penonton yang menunggu juga kisah lanjutan romantika kehidupan Mbak JJ dari A menjadi B gitu ya. Kali ini di Jakarta. Iya Mang I. Setelah apa namanya? Setelah dari pindah ya. Itu kabur ya? Bisa dibilang gitu. Hijrah, kabur dan intinya mencari kehidupan lain Mang I di Jakarta. Keluar dari zona nyaman. Tahun 2012 ya? Iya. Oke, sobat semua jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Ini ceritanya tambah seru, tambah serem pokoknya. Ada hantunya juga ada ya? Ada. Jadi perjuangan kehidupan yang tidak mudah begitu ya. Mbak JJ, saya lihat tadi di studio ya. Ya. Sambil makan-makan apa itu? Oh. Sambil ngemil. Ini Mang I. Nih. Oh ini bunga melati ya? Iya, saya suka nyemil ini kalau lagi acara kayak gini atau lagi misalkan lagi mau kondangan, pokoknya lagi acara suka ini. Tiap hari? Nah lagi ada acara aja, kayak lagi saya mau ngamen, misalkan saya lagi kerja, saya makan ini. Terus kalau yang paling rutin banget itu biasanya sebulan sekali. Rasanya apa sih? Rasanya sih biasa aja, cuman kalau habis makan ini kayak rasanya nyaman aja sih. Ini bekal ya dari rumah? Iya. Saya pikir tadi sukro gitu. Bukan. Bulat-bulat putih gitu ya? Enggak. Oke. Efeknya apa kalau habis makan gitu? Lebih nyaman aja dari relax. Relax. Karena kan ini juga sebagai tameng buat saya Mang I. Maksudnya kalau saya pergi kemana-mana saya suka ini bawa. Karena kan kita nggak pernah tahu di luar sana itu ada apa. Jadi kan saya harus persiapan diri gitu. Buat ngejaga gitu Mang I. Jadi mirip Ibu Susana ya? Iya. Suka ngemilin melati. Baik, saatnya kita nonton bareng kisah dari Mbak JJ. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak JJ. Saya lanjutkan Mang Ayah dari tahun 2012 kan setelah saya keluar dari zona nyaman saya tuh karena saya nggak sanggup dengan keadaan yang ada di keluarga saya hijrah tuh ke Jakarta Mang I. Bawa duit kan cuma 700 tuh waktu saya bilang yang
saya minjem sama tetangga itu. Sisa itu cuma 300 Mang E uangnya. Saya nyari kerjaan tuh kemana, saya dari bandara ini kemana. Akhirnya saya ke Priuk Mang E pada waktu itu. Ke Priuk saya nyari kontrakan tuh yang murah, yang harga-harga ya kontrakan banting lah, harga-harga murah. Kan banyak tuh di Priuk kan. Dapatlah saya mah. Terus saya ke Senen main cari kerjaan tuh. Ketemulah saya sama yang megang Senen, preman itu. Saya nggak tahu yang megang Senen, pokoknya saya tahu dia tato aja gitu kan. Saya datengin tuh Mang E, beliaunya tuh. Saya nanya, "Bang, ada kerjaan gak buat saya?" Terus dia nyeletuk saya. Penampilan masih Iya, laki? masih men, bukan Oke. gimana sekarang. Terus ngomong gini, "Emang lu bisa nyopet?" Katanya gitu Mang E. Saya bilang, "Gak bisa bang." "Mau gak? Kalau mau saya ajarin. Tapi dengan satu syarat," katanya. "Kalau lu dapat dompetnya, lu jangan kabur ya," kata dia gitu. "Oh iya bang." "Caranya gimana?" "Udah lu ikut gua," katanya. Nah aku diajak tuh Mang E. Waktu itu kan di Jakarta itu kan masih ada Patas yang 07 tuh. Yang jurusan Senen ke Kelapa Gading tuh. Nah saya diajak tuh Mang E di situ. Kan orang kan pintunya kebuka kan Mang E. Itu berdempet-dempet Mang E. Berdempet-dempet kan saya suruh stay-nya di dekat pintu yang belakang tuh. Kalau dia dapat dompet kan dia tinggal giniin aja ke saya turun. Nah kebetulan saya naik sama dia itu, saya di belakang. Penuh tuh Mang E. Naik dompetnya itu dikasih ke saya. Kan berdempet-dempet diseset sama dia pakai apa saya nggak tahu tuh, tas jebol kan, kasih ke saya tuh. Saya turun, nggak berapa lama dari depan dia turun Mang E, nyamperin saya. Saya nggak berani buka itu dompet uangnya berapa, tapi pas setelah dibuka sama dia saya ngeliat uangnya itu kalau nggak salah ada sekitar 300.000 Mang E. Uang itu yang dicopet ini laki-laki. Perasaan saya tuh waktu ngecopet itu tuh kayak takut, ya namanya orang baru kan takut digebukin. Gue digebukin orang nih di Jakarta kan. Tapi kebayar sama Mang E pas udah dapat uang itu Mang E. Nah setelah dapat tuh dibagi tuh uangnya. Saya cuma kasih 100.000 doang sama dia. Yang 200 dia makan sendiri Mang E. Nah terus dia ngomong lagi, "Besok kita ketemu lagi ya tempat yang sama." "Oh iya bang." Tapi saya nggak datang Mang E. Saya takut. Namanya orang kan takutnya hari apes ya. Hari apes kita kan nggak pernah tahu. Mang E jangan ditiru ya. Soalnya kan itu pada waktu itu kan saya kerjaannya kan nggak baik gitu. Dan pemirsa juga jangan niru-niru ya. Nggak boleh nyopet itu nggak bagus. Sempat berapa lama berarti itu? Cuman 1 kali doang. Lumayan lah ya. Ya sebenarnya sih nggak lumayan kan saya yang ketar-ketir gitu Mang E. Tapi ya udahlah. Resikonya tinggi. Makanya saya kan nggak ini. Udah itu saya nyari kerjaan Mang E. Saya nyari kerjaan di Kelapa Gading dengan sumpah sama saya itu diajak temen kan. Ceritanya mau nggak lu mau nggak kerja sama gua di mana restoran. Saya nggak nanya gaji Mang E. Sebentar saya mau nanya dikit. Keluar dari grup pencopet itu ada syarat nggak atau keluar aja? Nggak begitu? ada, keluar aja. Kan janjinya kan besok mau datang. Besok sini lagi ya gitu. Saya nggak datang. Nggak dicari-cari? Nggak. Oh. Dia nggak nanya saya tinggal di mana. Dia nggak nanya. Dia nggak datang lagi Mang E. Saya takut. Saya kan belum pernah kerja dari Bengkulu. Baru kerja pertama kali itu di restoran Mang E. Nah kejadian saya kerja itu diterima kan. Tapi saya jadi waiters dulu. Jadi waiters, saya diterima kerja. Nah yang ganjilnya ini, kalau setiap saya ke belakang Mang E, istirahat. Setiap saya istirahat tuh, selalu saya nemuin hal-hal yang ganjil-ganjil tuh setelah saya istirahat itu di belakang itu Mang E. Kan dia kan restorannya kan tingkat 1 kan. Nah kalau istirahat kan anak-anak di atas. Menunya apa itu? Restoran biasa, makanan biasa Indonesia. Nah kan di atas tuh Mang E. Kalau ngambil makan atau gimana kan di atas tuh Mang E. Kalau anak-anak makan kan istirahat tuh saya. Ceritanya tuh saya makan nih Mang E. Makan. Saya sendirian. Teman-teman saya nggak ada tuh Mang E. Udah pada di bawah turun. Saya belum turun kan masih jam istirahat. Pas saya makan ini kan depan saya kan kursi nih, bulat nih. Itu ada yang duduk di situ pas depan bukan saya. Tapi pas saya gini lagi saya merem, saya buka mata tuh nggak ada, hilang. Udah sekali itu. Nah besoknya hal terjadi lagi Mang E. Waktu saya nyuci piring kan saya pulangnya malam, lembur kan.
Saya ke bagian lembur karena shift malam kan. Cuci piring kan banyak. Sampai restoran tutup tuh jam 12 Mang E. Cuci piring banyak, saya sendirian tuh, teman saya udah pulang tuh. Udah beres-beres, apa saya belum tuh. Saya cuci piring, saya bersih-bersih. Itu kan kalau cucian piring kan di bawahnya itu kan bisa ini kayak goreng-goreng itu loh. Kayak orang itu kan yang naruh buat ngambil air yang tumpukan itu kan. Nah itu saya nyenggol orang di situ. Kaki saya tuh. Saya bilang, perasaan di sini nggak ada orang, saya sendirian. Saya bilang, pas saya ngeliat ke bawah nggak ada, tapi saya nyenggol orang Mang E. Udah tuh saya diem tuh, saya cepet-cepet nyuci, saya tutup tuh restorannya tuh Mang E, saya pulang. Ternyata nggak sampai di situ doang Mang E. Itu tiap saya kerja sampai 6 bulan itu terus terjadi tiap malam tuh Mang E. Akhirnya saya emosi kan, saya tanya sama yang manajer saya, Pak, sebenarnya ini restoran apa? Emang kenapa? Kenapa kalau setiap saya istirahat selalu ada yang gangguin saya? Diganggu siapa? Karyawan lain katanya gitu kan. Kan kalau pelanggan kan gak boleh masuk ke atas. Bukan Pak, kayak ada perempuan Pak ganggu saya melulu. Siapa? Kan gak ada yang masuk ke atas. Kalau istirahat kan gantian kata dia gitu kan, kata manajer saya tuh. Emang orangnya kayak gimana? Saya bilang, saya nggak jelas ngeliat mukanya, tapi kayaknya masih muda Pak, bajunya putih. Saya bilang, ya kayak persis kayak kuntilanak itu. Saya bilang, kamu mah ngawur. Saya kerja di sini, saya nggak pernah tuh ngeliat kayak gitu. Kata manajer aku tuh Mang E. Masih ditutup-tutupin Mang E sama dia nggak mau ngomong. Padahal dia juga tahu sebenarnya ada di atas, cuman dia nggak ngomong saya. Karena kan saya kan anak baru di situ. Karyawan lain ngalami hal yang sama gak? Kalau karyawan yang ngalamin sama saya nggak tahu kan, nggak pernah nanya. Ya? Mereka juga nggak pernah ngomong ada apa enggak. Makanya saya ngomong sama manajer saya itu kan Mang E. Manajer saya, kamu mah ngada-ngada aja katanya. Nggak mungkin lah Ning, saya di sini kerja udah lama loh, bertahun-tahun lebih dari kamu, nggak pernah ada apa-apa tuh katanya gitu. Kamu jangan nakut-nakutin karyawan lain katanya. Masih ditutup. Saya nggak percaya dia ngomong kayak gitu, nggak mungkin, pasti ada sesuatunya. Saya nggak percaya itu Mang E. Udah, pas udah itu, lagi saya lanjut kerja. Nah pulang malam lagi, seperti biasa saya nyuci piring segala macam. Nangis Mang E, kamar mandi. Kan ini kan kamar mandi, ini belakang kamar mandi, ini tempat cuci piring kan. Bayangin aja kan gak ada orang udah pada pulang. Saya nyuci piring banyak. Akhirnya saya penasaran, saya buka pintunya. Saya intip tuh, gak ada orang. Tadi pasangan ada yang nangis, saya bilang. Udah, saya lanjutin cuci piringnya. Saya lanjut cuci piring, udah selesai, saya turun ke bawah. Pas saya mau nutup toko, itu di atas tuh nongol Mang E. Keluar tuh dari balkon itu, balkon toko itu, restoran itu. Kaget kan? Nongol bener-bener, kan biasanya hilang, ini enggak. Dah, saya udah nggak nanya-nanya lagi tuh, udah berarti tahu kan? Udah saya tahu. Dah. Besoknya saya nanya lagi, saya nanya ke manajer saya ngomong lagi, Bapak nggak usah bohongin saya bilang. Semalam saya ngeliat ada loh Pak di atas. Perempuannya begini, saya bilang ke Bapak ini, ke manajer saya Mang E. Akhirnya manajer saya narik saya Mang E ke belakang. Dia bilang gini, kan masih nama aku tuh yang, kok kamu jangan bilang karyawan lain ya. Saya nggak tahu karyawan lainnya merasakan seperti kamu apa enggak. Itu yang punya tempat ini. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Yang punya tempat ini kan melihara itu katanya biar laris katanya. Jadi saya kan dikasih tahu katanya. Itu tuh apa ya? Peliharaan. Jadi ceritanya itu sama seperti ibu saya. Tapi kalau ada karyawan yang meninggal ataupun saya nggak tahu. Kan saya baru kerja di situ. Tapi kayaknya nggak begitu jauh sama ibu saya gitu. Segian gitu ya? Kayaknya. Rame, nggak pernah berhenti tuh dari pagi sampai baru buka aja jam 8 itu udah ngantri orang Mang E. Menunya Indonesia kayak nasi goreng, terus umum soto. gitu? Iya umum. Itu rame Mang E. Karyawan ada berapa total? Karyawan cuma 10. Oh, Dia nggak nambah orang lagi Mang E.
nambah orang pun kalau orang itu dipecat baru dia buka open. Maksudnya untuk rekrut orang. Kalau nggak gitu nggak. Karyawannya nggak pernah nambah, cuma 10 doang. Saya nggak kuat ya, Mang saya keluar dari situ, dari restoran itu. Karena kan saya takut. Kalau misalnya nginget terjadi kayak ibu saya gimana? Ibaratnya meskipun saya berterusan terus energinya sama beliau kan, maksudnya dia selalu nunjukin ke saya terus gitu. Kan saya takut lama-lama. Kalau cuma sekilas hilang nggak apa-apa sih. Ini kan kadang nyenggol, nangis, apa, ngeganggu kan. Maksudnya energinya ngeganggu gitu loh. Buat saya jadinya nggak fokus buat kerja. Jadi lemes ya? Bukan masalah lemesnya tapi takut Mang. Lah kalau saya lagi nganter makanan tiba-tiba dia nongol di kursi itu makanannya apa nggak tumpah jatuh? Ya kan? Meskipun CCTV kan kalau ngeliat kan nggak ada. Yang disalahin kan saya. Pas saya mau resign Mang saya ngomong manajer saya gini, Pak, saya nggak lanjut kerja ya. Emang kenapa? Kata manajer saya gitu. Saya takut Pak, saya bilang gitu. Takut kenapa? Katanya. Dia kan gak ganggu apa orang saya terus yang diteror, kenapa gak yang lain? Saya bilang, ya gak tahu, emang kamu ngelakuin apa? Kata manajer saya gak ngelakuin apa-apa. Saya nyuci piring, saya apa segala macam, saya kerja yang benar gitu loh. Gak mungkin kalau kamu gak ngelakuin, malah manajer saya nuduh saya Mang pada waktu itu. Tapi saya gak cerita kalau saya punya sixth sense, saya gak ngomong sama manajer saya gak ngomong. Ya udah ya Pak, intinya Bapak nggak nerima saya, Bapak nggak ngizinin saya atau nggak saya tetap keluar, saya bilang. Oh ya udah kalau keputusan kamu, kata manajer saya tuh. Ada saya keluar Mang Saya keluar nggak kuat, saya cari kerjaan lain. Nah setelah saya keluar dari kerjaan saya jadi penonton bayaran tuh Mang Nah pertama tuh kan gini ceritanya. Saya tuh ngelihat ada audisi lawak tuh pertama di TV tuh pada waktu itu. Saya datang ke lokasi Mang Ternyata sudah lewat seminggu yang lalu audisinya. Udah tuh saya ngelus dada tuh. Saya mikir gini, saya kerja apa ya? Kalau pengen ikutan kayak gini, gimana gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman penonton bayaran awalnya. Yang pertama tuh ibu-ibu. Nanya ke saya, Dek, lagi ngapain? Katanya di saya bilang, ini Bu saya mau ikut audisi, tapi udah habis. Oh gitu. Terus dia nyeletuk Mang kamu mau kerja gak? Kerja apa Mak? Saya mau dong, saya bilang. Tapi gajinya kecil sih. Gak apa-apa, saya bilang. Emang gajinya berapa? Ya 20.000. Itu kerja apa? Saya tanya, kerja apaan 20.000? Ini Jakarta loh Mak, keras, saya bilang gitu kan. Mau gak? Kerjanya gampang kok. Apa? Cuman tepuk-tepuk tangan aja, dia bilang gitu. Tepuk-tepuk tangan bagaimana? Kan saya gak ngerti namanya orang kamu kan Mang Udah ikut aja. Saya gak pikir panjang tuh, saya ikut tuh Mang Ternyata sama tempat yang saya datengin cuman beda studio doang, beda tempat doang gitu. Nah masuk ke situ kan antri tuh orang pada ngantri tuh Mang Saya bilang, itu orang nanti ngapain gitu kan. Saya bertanya dulu sama hati saya itu. Ternyata penonton bayaran itu Mang pada kumpul, orang pada catat-catat namanya tuh. Sini catat tuh Mang Saya dikenal tuh sama orang ini, misalkan sebut aja lah namanya Udin Mang gitu kan. Nih Bang Udin, saya buat temen nih, namanya Iko gitu kan. Oh iya, masuk aja katanya. Nah, masuklah saya. Dicatat sama dia masuk, saya masuk tuh ke penonton bayaran tuh bergabung kan. Nah, acaranya itu dulu kalau nggak salah itu acara yang masih ada Olga itu. Masuk tuh saya, kumpul tuh. Kan pertama kalinya tuh orang kampung masuk studio TV kan keren ya. Maksudnya muka gue bisa tampil di TV kan keren banget gitu loh. Orang kampung kayak gue kan bisa keren gitu kan. Nah udah, gue paling depan lagi duduknya Mang Udah duduk ngobrol, ngikutin acara. Keluar tuh Olganya, seneng banget Mang ketemu. Biasanya cuman bisa lihat di TV, ini ngeliat dia langsung gitu depan mata aku kan Mang mata gue kan Mang Udah, masuklah hostnya tuh. Nah kan kita punya yel-yel Mang kalau di itu biasanya tuh anak-anak yel-yel dulu dong gitu kata hostnya kan. Ye gitu Mang Jadi ramu itu pada ketawa pada apa. Nah udah itu baru Mang ngobrol sama teman-teman yang lain kan biasa kenalan. Nah dari situlah saya punya channel-channel lain. Dari situ saya punya kenalan. Maksudnya ngeling-ngeling kesana kesini gitu. Itu 20.000 berapa jam?
Kalau berapa jamnya saya nggak mastiin ya, maksudnya nggak ngikutin jamnya. Tapi setahu saya itu misalkan contoh ya, ini contoh. Kita standby jam 1. Ya, barisnya jam 4. Masuknya jam 6, keluarnya jam 9 gitu. Lama banget ya? Iya, karena di situ tuh orang TV-nya itu nggak mau kalau acara udah mulai anak-anak nggak ada. Yang dimarahin pasti korlapnya. Makan dikasih? Makan pada waktu itu masih dikasih. Masih nasi kotak, nasi apa gitu masih. Tapi dengan bayarannya 20.000. 20.000 itu dari sananya berapa? Barangkali tahu. Kalau setahu saya ya, setelah saya menjalanin jadi penonton bayaran biasa sampai saya menjadi korlap nih, maksudnya saya pegang anak-anak, sebenarnya satu bayaran kepala itu 100.000 Mang. Betul itu ya? Sebenarnya. Rata-rata begitu? Ya sebenarnya, tapi karena mereka ini punya sistem potongan, ya potongannya Mang I. Jadi gini, misalkan saya ikut dia nih, dia punya anak 10. Nah dia punya anak lagi nih, dipotong Mang I. Jadi 20.000 tuh rata Mang I semuanya. Ada yang 15, ada yang 13.000, malah lebih parah Mang I. Jadi kayak referral gitu ya? Iya, seharusnya sama. Tapi ternyata dari ininya turun akhirnya kepotong. Nah saya taunya setelah saya jadi korlap. Maksudnya bergabung dengan tim yang lain gitu. Kan saya berpikirnya gini, pada waktu itu kan saya berpikirnya gini Mang I. Mang I bayangin aja deh, 50.000 seharian dari pagi sampai pagi. Saya aja bisa ngumpulin 250.000 itu seminggu. Itu dengan susah payah saya loh. Belum dipotong buat tiket busway, makan, ya kan. Sampai tidur aja saya di halte-halte. Ya gak berani pulang karena duitnya cuma segini. Ibaratnya kan. Nah sampai saya berpikir gini. Kalau saya punya anak buah, gimana ya nyarinya gitu. Gimana ya, boleh gak ya. Saya ngomong tuh sama korlap saya. Pak, saya pengen jadi korlap juga bisa nggak? Ya udah lu cari dong anak buah gitu kata korlap saya tuh pada waktu itu. Ya saya nyari tuh pertama kali di Facebook Mang E. Dicari gini Mang E bunyinya. Dicari yang mau kerja enak dengan bayarannya bayaran harian. Jadi penonton bayaran di TV, di semua stasiun TV. Saya bilang hubungi nomor aku gitu kan. Nah banyak tuh Mang E, ternyata yang minat tuh banyak banget Mang E. Saya punya kenalan ya, pada waktu itu ada yang berpangkat kayak polisi, kayak TNI, kayak apa, dokter, mahasiswa, dosen tuh segala macam banyak nih. Cuman saya selalu ngasih tahu sama anak-anak saya ngomong gini. Kalian di sini pangkat kalian hilang. Kalau kalian sudah gabung di tim saya bilang saya nggak mau yang ada namanya tua dan muda. Semua sama. Jadi saya pingin semuanya manggil nama, saya bilang ke anak-anak saya. Oh, iya kak gitu. Ada juga kalau dapat anak-anak yang dia nggak mau dibayar nih Mang I. Itu saya seneng banget. 20.000 kan lumayan. Misalkan saya dapat anak 10, mereka nggak mau duit dari saya, tapi dia butuh tontonan, dia butuh hiburan gitu, ketemu artis gitu. Ya untungnya di saya. Tahun berapa waktu itu? Jadi korlap? Iya. Kalau saya jadi korlap pada tahun 2018. Oh udah kesini-sini ya? Ya, udah mulai punya anak buah banyak tuh. Sekali pencet saya bisa 200 orang Mang I. Terkadang TV minta. Berapa orang? 200. 200 orang? Ya, itu dibagi. Banyak banget. Ya, stand up komedi misalkan mereka butuh nih korlap saya. Kamu bisa gak nyari anak sekolah 50 orang? Bisa. Dikasih ke sana. Ada, saya punya asisten lagi. Asisten saya yang pegang. Ada lagi misalkan Facebooker, saya butuh 20 dong. Ada yang pegang ke sana saya kasih. Terus misalkan acara saya butuh dong 100 saya kasih. Saya nyari. Cuman saya di grup-grupin misalkan grup anak sekolah ini, grup ibu-ibu misalkan PKK arisan ini, terus grup umum ini gitu. Makanya kalau saya ngechat nih, ini ada job nih buat kalian yang mau ikut gitu di grup tuh. Nih acara apa mak gitu kan. Iya acara ini. Tapi bayarnya cuma segini. Saya ngomong Mang I. Bayarannya 20.000 nih. Saya bilang tiap acara ini begini. Berarti aku dari kalian aku minta cuma 1.000 doang ya. Kepotongnya cuma 1.000 doang ke aku. Aku bilang oh iya gak apa-apa mak gitu. Akhirnya udah Mang I. Ya Mang I bisa bayangin kalau 1.000 kali 100 orang udah berapa? 100.000 kan untungnya. Lumayan kalau misalnya 200 orang. Kalau kali 2.000 kali 200 udah berapa? Itu sehari ya? Seharian. Jadi saya tinggal ongkang kaki aja di kosan. Jadi kan saya punya anak buah 5 yang pegang
setiap inti kunci ini. Udah naik pangkat nih ya. Udah. Itu dari bawah loh Mang I, bener-bener dari bawah Mang I. Dari 2012 sampai 2018 berarti ya? Iya. Perjuangannya itu. Perjuangannya susah loh Mang I. Megang orang itu nggak segampang itu Mang I. Karena kalau mereka lagi berantem lagi ini tuh susah Mang I. Tapi saya selalu ngasih tahu sama tim saya bahwa kalian pandangin korab-korab lain. Kalau memperhatikan anak-anaknya kayak gimana, berarti timnya kayak gimana. Saya bilang gitu. Nah kejadian bisnisnya ada Mang I. Gini Mang I. Jadi seprofesi sama saya tuh. Teman-teman saya juga penonton bayaran. Pada mati Mang I, pada meninggal Mang I. Yang bener? Iya. Kenapa? Gini. Jadi gini. Yang saya tahu ya Mang I. Ada yang matinya kelelahan, ada yang sakit karena overdosis, ada yang sakit yang karena ini, karena itu macam-macam dalam tiap tahun tuh ada aja yang mati 5, 2, 7. Cuman yang saya bingungin, mereka itu bergabung di si ini gitu loh, yang megang ini gitu loh, megang ibaratnya kan kita kalau acara itu kan ada agent lah. Agentnya misalnya si Aura, si apa gitu misalkan Mang I. Nah mereka bergabung di sana itu korab-korabnya itu udah anaknya pada mati Mang I, pada mati Mang I. Dan saya herannya itu setiap tayangan di TV selalu dia terus yang dipakai agentnya, nggak ada yang lain. Agent lain aja sampai bangkrut, cuman dia yang bertahan Mang I. Contohnya gini, kayak penemuannya tuh kayak gini Mang I. Saya dengar kabar nih Mang I, si ini masuk rumah sakit kelelahan. Alasannya cuman kelelahan Mang I, tiba-tiba meninggal dunia. Terus ada lagi si ini misalkan si Dora misalkan kecelakaan mobil gitu. Terus ada lagi yang si ini bunuh di kosannya gitu. Semuanya tuh bergabung ke sana Mang I. Di agensi yang itu saja. Di yang lain sih enggak? Enggak. Agensinya sampai sekarang masih ada? Gak tahu kan saya udah keluar. Saya Gak udah pernah keluar. dengar lagi ya? Enggak, saya gak dengar lagi. Saya gak mau bergabung lagi. Saya udah keluar. Sebenarnya agen yang lain juga bagus Mang I. Cuman mungkin karena kalah di modal kali ya. Mungkin kali ini kalau perasaan kalah di gitu. Tapi ada yang lain Mang I. Itu yang karena teman-teman saya pada semua Mang I. Dan sempat pada ketika saya lagi pulang busway nih habis nonton tadi. Saya ketiduran Mang I. Di busway Mang I. Tidur di busway. Terus si teman saya ini tadi tuh masuk mimpi saya ngomong. Yang meninggal itu tadi Mang I ngomong begini, kok maafin gue ya kalau gue punya salah sama lu gitu. Emang kenapa? Salah apa? Gitu. Ya gue gak pernah ngedengerin kata lu. Kan saya suka ngomong sama dia Mang I, lu kalau pindah aja hati-hati, jangan sembarangan pindah, bahaya. Saya bilang ada ini. Saya ngomong sama dia gak dengerin saya. Lu mah mistis mulu katanya. Ngomongin saya gini. Ternyata benar kata lo, kata si ini tadi, si yang teman saya meninggal tadi, gue diambil sama ini gitu. Lo mendingan keluar aja deh dari penonton bayaran, jangan di situ lagi. Udah, di situ kebangun saya. Kebangun saya kelewat busway-nya. Saya balik lagi Mang I. Agensinya itu paling besar membayar ya daripada agensi lain, yang paling gede. Paling gede. Makanya dia dipakai terus. Oke. Makanya dari situ kan setelah teman saya datang ngomong begitu saya keluar. Saya nggak ikut lagi. Gue keluar aja udah. Menghilang aja. Jangan-jangan ya yang suka ngumpulin orang dengan apa nih? Itu kan bayaran. gampang banget Mang I kalau mau misalkan kalau mau ngambil kayak gitu kan gampang banget Mang I. Kita nggak perlu nyari di luar deh. Di situ kan ada. Orang-orang yang berpengharap bisa dapat uang, bisa tenar dengan gampang, ngambil aja itu. Kan dengan caranya masing-masing. Bisa dengan dikasih makanan misalkan, atau dikasih apa, tiba-tiba udah gak ada sebulan 2 bulan gitu. Itu kan gampang banget. Yang penting sudah ada hubungan emosional ya. Apalagi suka nyapa lah, suka ngeliat gitu kan. Dan si makhluknya yang mungkin yang menemani beliau itu kan bisa milih. Mana nih fisiknya yang lemah nih? Kan dari tiap penonton bayaran itu kan gak semua fisiknya yang kuat. Ada yang sakit-sakitan. Karena dia maksain buat jalan akhirnya mati. Pernah lihat bosnya gak? Nah lihat. Gimana pola hidupnya atau gaya hidupnya? Gaya hidupnya ya elit.
Padahal kerjaannya hanya itu. Kerjaannya Iya, hanya itu. bermobil. Bosnya bermobil, punya rumah elit. Usahanya hanya nyalurin Usahanya orang. cuma satu. Setahu saya ya, itu doang. Kalau kontak dengan makhluk yang dia itu. Jadi gini, setiap dia datang, saya pusing. Nggak tahu. Kayak apa ya, puyeng gitu, kayak nyut kepala saya gitu. Cowok bosnya. Cewek. Bosnya kan cewek. Kata saya, kok kenapa saya setiap kalau berdekatan dengan dia tuh aku pusing, Mang I. Ketemu sama dia itu kan kayak kita lagi ngampar nih. Sebelum masuk kan ngampar di depan tuh. Misalnya kan di depan teras lah gitu, ngampar. Kan sebelum masuk studio kan pada ngampar tuh di taman. Dia datang pakai mobil, Mang I. Datang pakai mobil. Tuh bos datang gitu kan. Tuh si ini datang kan pada ngelihat semua. Pada nyapa lah, mak gitu. Namanya orang gimana sih kalau bos besar datang masa nggak disapa, Mangi? Kan nggak sopan banget, ibaratnya kayak kita nggak kenal dia aja, ibaratnya kayak gitu kan. Dah, saya nggak nyapa, Mangi, saya pusing. Saya bilang, kenapa ya kalau saya deket sama dia saya pusing terus, saya bilang. Saya nggak berpikir, nggak apa, saya nggak berpikir panjang tuh, udahlah, saya nggak mau mikirin karena saya kan mau nyari uang, Mangi. Nah pas udah di dalam acara, lagi acaranya misalkan acara inilah gitu di dalam gitu kan, pada duduk, dia kan di belakang, Mai, di belakang kita orang. Kan gak kesorot kamera, yang kesorot kamera kan yang duduk depan-depan ini aja. Saya muter tuh Mang I ke belakang. Saya begini ke sini tuh Mang I. Ternyata gak jauh beda juga sama yang kayak punya ibu saya. Gede, tinggi, besar. Belakangnya itu pantesan pada semua. Di belakang si itu tadi, si yang bos ini tadi. Kalau interaksi enggak, cuma saya ngelihat aja. Nah yang itunya, yang si pendamping yang lihat saya. Kalau si ininya kan ibaratnya kayaknya ya, dia kan cuma beli. Mungkin ya, dia kan cuma beli. Si bosnya itu cuma beli aja, tapi dia tugasnya tahu untuk ini gitu. Cuman kalau berkomunikasi dengan yang ini saya nggak tahu gimana. Si itu ngelihat saya gini, saya pura-pura aja nggak lihat, gini aja saya ke depan. Ya pokoknya setelah dari situ terus ketemu sama si yang teman saya yang meninggal tadi, saya udah nggak mau kerja lagi. Terbukti itu ya? Terbukti, saya nggak mau daripada nanti saya yang kena, ya kan? Saya berpikir gini, ternyata bukan tempat ibu saya aja yang ada, di mana-mana ada. Dan akhirnya saya pindah ke Serpong itu tahun 2019, Mang I. Tempat tinggal di mana? Serpong. Maksudnya? Di Jakarta. Ya kos atau gimana? Masih ngontrak? di Priuk, saya. Ngekos? Iya, ngontrak yang saya bilang yang murah-murah tadi. Kan saya buat kontrak, maka saya nggak bisa, nggak mampu. Saya bisa kontrakan yang murah yang 200-an. Masih di situ ya? Iya, masih di situ. Setelah saya keluar dari pekerjaan saya jadi penonton bayaran, Mang I, saya 2019 saya jadi pengamen, Mang I. Pengamen di Serpong, saya pertama kali itu datang ke sana, Mang I. Solo sendirian? Iya, tapi bukan gitar, Mang I, pakai box. Ya, ya maksudnya sendirian? Enggak, ada maknya. Bukan bos, maknya. Kalau ibarat itu dia punya mak-makan. Ada yang bawa. Oh ini anak gue gitu loh. Kan waktu itu belum jadi. Iya. Jadi berubah di situ? Berubahnya di situ. Kalau terinspirasi sebenarnya kan saya kan udah cewek dari dulu. Ya kan? Terus dia juga tanya nih yang saya temuin gini, saya nemuin ceritanya lagi makan nih Mang I. Saya nyamperin tuh. Nyamperin di Serpong Mang I. Kak, saya boleh ngamen gak? Ikutan dong. Dia nyeletuk saya Mang I. Pertama gini, kamu bisa ngamen gak? Belum mak, saya masih baru. Tapi kamu cong kan? Katanya gitu. Iya, saya bilang. Tapi kok gak dandan? Saya dandan, tapi saya dandannya nggak kayak emak gitu. Maksudnya nggak bedakan, nggak apa ya, kayak pelistik biasa aja gitu pada waktu itu Mang I. Nah, oh ya udah kalau mau besok ketemu di sini ya, dia bilang. Bener nggak mak? Iya bener. Datang tuh besoknya Mang I. Datang saya dibawain baju, dibawain makeup, saya dandan sama dia, ngamen tuh Mang I di Serpong.
ngamen keliling. Saya kan belum bisa ngolek-ngolekin kan. Jadi dia bilang, nih liatin emak ya kalau ngamen kayak begini. Iya, ngolek-ngolekin tuh sama dia Mang E. Saya ngeliatin aja. Tapi pada akhirnya saya disuruh ngolekin, saya bisa Mang E. Sehari ngamen pertama kali ya 500 pada waktu itu. 500.000. Iya. Gede banget. 500 bagi 2. Kan pada waktu itu kan masih enak banget nyari uang Mang. Jadi si Dari boxnya hasil ini, ngamen yang main bukan hasil yang lain ya, yang ngamen gitu. boxnya nyewa. Boxnya box dia. Oh, Potong box dipinjemin. dia, ya. Jadi ngikut dia ngamen dipotong 10.000 dari hasil ngamen itu Mang E. Kalau suka dukanya jadi pengamen itu banyak Mang E. Kayak misalkan kita berantem cuma gara-gara uang gope, uang 500 perak Mang E. Berantem, kadang cuman 1.000 berantem, kadang diusir orang, dihina orang. Pernah tuh saya disiram air Mang E lagi ngamen. Ya namanya orang ngamen kan berisik Mang E. Gak mungkin kan nggak mungkin kan, pasti kan assalamualaikum terus musiknya gede ya kan, kita namanya depan pintu orang kan goyang-goyang, nggak mungkin kita diem gini, siapa yang mau ngasih. Diusir, saya pernah disiram air, saya pernah berantem cuma gara-gara uang 1.000 itu saya pernah, sampai saya dibawain golok saya juga pernah Mang E. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ngamen standby, kalau ngamen berdua sama emak itu standby jam 10, pulangnya jam 10 malam. 12 jam. Iya, ngamennya. Kan dandan aja lama. Dandan aja dari jam 8. Lama. Weeknya apanya segala macam Mang E. Standby di warung jam 10. Terus sampai malam kan, kalau lokasinya jauh kan. Naik angkot lagi, turun ini lagi. Lama Mang E. Paling dikit 500 atau paling banyak? Paling banyak 500. Paling dikit. Paling dikit 300, kadang 2,5. Oh, masih worth it ya. Mm-mm. Itu belum makan ya. Belum, tapi yang spektakuler ada lagi Mang E. Pendapatan saya bisa 1.500.000 dalam satu hari. Dan itu tentunya nggak gratis. Apa itu? Gini Mang E, misalnya gini. Saya ngamen nih, misalkan daerah, taruhlah Tangerang ya, tapi saya nggak nyebutin daerahnya. Pada waktu itu kan masih enak banget tuh ngamen berdua sama beliau tuh. Dan kebetulan kan, saya kan juga punya Mang E. Jadi tuh kalau setiap lagi ngamen tuh kan saya fokus, nggak mikirin yang lain-lain. Maksudnya pikirin ngamen aja, duit ngamen aja gitu kan. Tapi dengan kayak saya ritual kayak tadi tuh, kayak makan dulu, ini, terus mandi, ya kan. Mandi kembang sendiri dengan doa-doa sendiri gitu Mang E. Itu yang tadinya orang nggak ngasih Mang E, kan sama dia nggak ngasih Mang E, sama saya ngasih Mang E 5.000, kadang 20, kadang ada yang ngasih 100.000, ada yang 50.000. Bayangin aja Mang E, start dari jam 10 pagi, pulang jam 4 pagi. Dapatnya 1,5 juta itu udah kenyang makan. Yang kalau mak saya kan ngerokok ya biasa ya, kalau saya kan enggak ngerokok. Terus namanya orang ngamen kan pasti kan pakai doping Mang E. Beli doping aja udah 300.000 dopingnya. Apa itu dopingnya? Dopingnya tuh kan biasa kan kayak, ya saya bilang lah kayak, terus ada segala macam gitu. Buat doping pokoknya buat orang ngamen aja gitu. Pada waktu itu 300.000 modalnya Mang E sekali jalan. Sekali jalan 300.000. Rokok aja beliau aja tuh bisa 5 bungkus sehari. Atau habis Rokoknya dong. doang itu dia, belum jajannya. Kalau saya jajannya yang banyak, saya aja makan bisa 4 kali 3 kali, ya capek kan. Minum es aja saya bisa 10 gelas. Bayangin jalan kaki loh Mang E, berkilo-kilo loh. Operasional 300.000. Apanya? Dibuang uangnya 300.000. Iya. Tinggal 200.000. Dapatnya 1,5 juta. Kan jaraknya jauh. Oh, bukan tiap hari berarti. Enggak, kalau jarak jauh dapatnya segitu. Paling Oke. mentok-mentok 1 juta dapatnya. Orang 2 Mang E. Nah, kejadian mistisnya Mang E, gini banyak Mang E kejadian mistisnya tuh. Kayak misalkan nih saya lagi mau ngamen mamaan saya nih ke restoran lah. Misalnya satu restoran tempat yang memang di situ udah terkenal ramen Mang E. Baru depannya aja saya nggak jadi masuk. Saya, kalau emak ini kan nggak lihat, saya nggak jadi. Saya bilang, Mak, jangan ngamen situ ya. Kenapa? Saya alasannya, kayaknya nggak boleh masuk deh. Soalnya rame. Alasan saya kayak gitu Mang E. Ah nggak mungkin, orang saya tiap hari kesini. Dia bilang gitu Mang E. Nggak usah Mak, saya maksa tuh. Jangan Mak, jangan masuk ya. Kita cari tempat lain aja. Saya bilang, sayang loh, rame loh. Ini banyak yang makan, yang ngantri. Mobil-mobil aja bermobil Mang E. Banyak banget Mang E. Dia bilang, sayang loh. Apa Mak, bukan rezeki kali. Saya nggak ngomong dulu Mang E.
Dia agak kesel sama saya. Udah saya jalan tuh. Saya ceritain tuh di jalan sambil jalan Mang. Mak, tahu nggak di restoran tuh ada apa emang? Emang ada apa sih bilang. Pada waktu itu ngamennya kan sekitar jam 10-an Mang. Lagi rame-ramenya itu. Saya ngeliat tuh ada kuntilanak di situ di tempat itu Mang. 10 malam. Jadi kan itu kan ada orang masak nih. Dapurnya kan kelihatan Mang sama orang itu. Jadi setiap dicidukin kuahnya itu diludahin. Cuy gitu. Sama si makhluk. Tinggal jadi orang mukanya serem. Ininya aja keluar matanya satu. Apa makhluknya? Kunti atau? Ya nggak jadi, saya cerita masa sih kamu mah ngada-ngada kata mak saya tuh. Saya bilang ya udah kalau nggak percaya. Saya bilang ya udah kalau dia belum tahu kalau saya bisa itu, saya belum cerita. Sixth saya belum cerita Mang kalau saya bisa sixth. Udah selepas dari itu udah pulang kan Mang bagi duit dapat 300 bagi 2 lah, gope-gope udah, pego-pego udah pulang. Besoknya ngamen lagi Mang sama lagi nemu lagi ngamen nih ke rumah nih. Rumahnya itu tuh dia tuh rumahnya tuh pagernya tuh kayak pagar biasa, cuman kayak ini loh, kayak tipe-tipe Bali gitu loh. Di depannya tuh kan ada patung-patung apa itu. Masuk tuh kan gerbangnya dibuka Mang kebetulan di dalam kan juga lagi ada acara kan. Masuklah saya sama dia duluan Mang saya di belakang. Saya baru melangkah begini dari gerbangnya itu, kok panas kaki saya. Saya mundur lagi, enggak, saya masih lebih panas. Saya berdirilah di luar, saya nggak jadi masuk Mang saya ngamen sendirian di situ. Dapat tuh dia duit kan, dapat kali 100 dapat tuh dia muter-muter Mang. Dia nanya sama saya, Jess, lu bukannya masuk bantuin gua malah lu di depan. Kenapa sih katanya gitu. Saya alasannya capek Mak. Emang tadi obatnya kurang katanya gitu. Enggak sih, cuman capek aja. Mau istirahat dulu katanya. Enggak usah, jalan-jalan aja saya bilang. Saya masih bikin kok rumahnya kok ini panas, kalau diinjak kayak begini kok panas gitu Mang Saya mikir tuh, kenapa ya saya bilang gitu kan. Ternyata dia tuh rumah itu tuh mungkin ya, ini feeling saya aja Mang jadi ada patung 2 ini tuh. Tadi ini ada yang 2 patung ini tadi tuh Mang gambarnya tuh kayak leak tadi tuh. Cuman dia kecil Mang kan begini tuh. Lidahnya panjang, patung 2 itu. Mungkin itu kali Mang yang buat situasi rumah itu mungkin penjaga kali Mang mungkin ya, ini menurut saya, atau dia punya apa saya nggak tahu. Dah, dia pulang tuh. Nah, dari situ ternyata ketemu lagi Mang sama yang lain Mang bukan yang kayak gitu lagi, ada lagi yang lebih parah lagi Mang Ngamen lagi di restoran yang berbeda setelah dari tempat itu tadi Mang Ngamen lagi di restoran yang berbeda, sama rame juga Mang rame restorannya. Yang ini yang saya bilang tadi Mang kata tadi kan kunti Mang Nah, yang ini kayak lebih gimana ya bilangnya, dibilang kunti bukan kunti tapi dia gigit-gigit jari Mang makanin jari dia sendiri Mang Posisinya dia lagi di samping, bukan di, kalau yang tadi kan di tempat yang makan tadi, yang ini di samping orang-orang yang makan itu. Di situ. Dan itu bukan 1, ada 3. Sama semua kayak gitu. Di situ Mang Apa makhluknya kira-kira? Kalau dibilang kunti kayaknya bukan kunti tapi gigit-gigit jari. Serem pokoknya. Serem, rambutnya panjang. Terus ininya tuh serem lah pokoknya gitu. Tuh gigit-gigit jari. Gigit cus udah ke situ. Lama saya nggak jadi masuk juga. Mak ini bertanya, kenapa kamu kalau ke saya ajak restoran rame nggak pernah mau? Dia bilang, itu kejadiannya selalu restoran rame. Iya. Dan restoran gede. Kalau kecil nggak? Ada yang kecil juga. Ada juga nanti Mang yang kecil saya ceritain. Yang dia itu saya bilang, dia tanya, kenapa kamu kalau saya ngajakin nggak pernah mau? Padahal rame loh, duitnya sayang. Gimana ya, saya berpikir gini, gimana saya ngejelasin sama Mak ini kok nggak paham-paham gitu. Saya bilang, saya bilang, saya ini punya siksen Mak.
Saya bisa ngerasa dan bisa lihat kalau saya lagi bersih badan saya bilang gitu. Dia nggak percaya Mang E. Dah, nggak percaya tuh. Dia kan pulang ya, dari situ pulang, udah selesai. Besok saya ngamen lagi. Ketemu ngamen diajak ke restoran lagi, tapi nggak gede Mang E. Restoran biasa pinggir jalan. Pinggir jalan. Kebetulannya make ada pocongnya. Berdirinya di dapur, cuman berdiri doang tapi dia nggak ngapa-ngapain, diem aja. Namanya pocong gimana sih Mang E bentuknya? Dengan dia begini, mandangin orang yang makan, dipandangin kayak gini, dipandangin Mang E. Jadi menurut Mbak JJ, restoran-restoran yang jual makanan sebenarnya nggak pada pakai atau gimana? Sebenarnya gini, saya nggak bisa bilang pakai atau enggaknya, tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada juga yang jujur, ada juga yang nakal gitu. Banyaknya, mayoritas. Baiknya yang nakal. Oh. Tapi kan karena satu dan lain hal, karena mereka kan nyari uang. Gimana caranya dia nyari uang supaya dia itu mungkin berhasil lah dirantau orang gitu loh Mang E. Saya juga nggak menyalahin mereka Mang E. Itu kan pilihan mereka sendiri dan mereka sudah tahu apa yang konsekuensinya Mang E gitu. Nah lanjut yang tadi cerita yang ada pocong tadi, itu cuma berdiri doang Mang E. Saya bilang gimana ya saya bisa nunjukin ke dia ya. Saya bilang gimana ya saya bisa ngasih lihat dia ya Mang E. Dah, dari situ pulang. Dia gak mau ngajak saya ngamen Mang E. Karena saya selalu kayak gitu terus Mang E. Dah akhirnya saya ngamen sendiri. Ngamen sendiri, saya jalan sendiri Mang E. Udah, saya ngamen biasa aja. Terus tapi restoran-restoran yang itu tadi saya gak masukin. Saya biasa aja, ngeliling kampung biasa aja. Setelah 3 hari, si Mang ngajak lagi ngamen sama saya Mang E. Dan dia lihat sendiri apa yang saya lihat. Disitulah dia percaya sama saya Mang E. Dia gak six sense, tapi kan namanya orang mabuk, itu pandangannya kan pasti bisa ini. Dengan secara tidak nyata, ngeliat tuh kayak samar-samar, tapi masa sih gitu kan. 3 dimensi ya. 3 dimensi ngeliatnya tuh gak langsung full gitu, enggak. Kan namanya orang mabuk kan ini. Mungkin memang udah saatnya dia diliatin kali Mang E. Akhirnya 3 hari dia datang ke tempat dia ngomong, kamu kok bisa lihat itu? Dan saya pun lihat apa yang kamu lihat. Kok Mbak bisa? Saya bilang. Saya nggak tahu. Mungkin Tuhan yang ngasih tahu saya kali. Dari omongan saya kepikiran terus omongan kamu. Kenapa saya ini? Saya ngambil sendiri katanya ke sana. Akhirnya saya lihat. Benar kata kamu. Kata si Mbak ini tadi. Sebenarnya kamu punya apa? Saya bilang saya nggak punya apa-apa. Kamu jangan bohong. Kenapa saya setiap ngamen sama kamu kok bawaannya merinding melulu? Dia bilang, dia jujur sama saya, kenapa merinding melulu? Tapi yang saya herannya ngamennya dapatnya gede-gede melulu. Kalau giliran saya ngamen sendiri nggak dapat. Kalau dia ngamen sendiri itu biasanya cuma 150, 200 paling gede. Kalau sama saya itu bisa gope, ada 400. Kadang lebih dari itu. Saya cuma senyum aja. Gitu Mang E. Dia nyeletuk saya, kamu pakai ya katanya gitu. Pakai apaan? Kata bilang gitu. Gak mungkin kalau nggak pakai katanya. Saya bilang saya nggak pakai, ngapain saya harus pakai? Oh, saya punya sendiri kok. Maksudnya gimana? Ya saya punya sendiri. Apa yang saya punya? Saya bilang. Karena keluarga saya kan kejawen, saya bilang gitu. Nah barulah di situ dia paham kayak. Kalau silsilah kejawen di keluarga saya itu kan yang saya tahu ya, yang saya cerita sebelum-sebelumnya itu kan emak saya kan suka naruh sajen, naruh apa saya itu. Kan kalau orang Jawa kalau masih ibaratnya percaya dengan begitu kan disebutnya kan kejawen Mang E. Ya kan? Apalagi emak saya ini kan punya keris, punya apa segala macam, terus punya yang makhluk-makhluk tadi kan. Kalau orang Jawa biasa kan nggak ada yang kayak gitu. Kalau bukan kejawen nggak mungkin. Sama dengan Sunda. Kalau Sunda nggak wiwitan, dia nggak akan percaya. Kalau Sunda wiwitan kan percaya. Yang begini, yang begitu kan percaya. Kayak gitu Mang E. Makanya saya bilang keluarga saya keluarga kejawen. Karena setiap malam tertentu pasti selalu kayak mandi gitu, puasa itu wajib.
Kalau untuk saya, ya saya sendiri, ngelakuin sendiri, puasa sendiri gitu, tanpa saya harus beli ke orang lain. Dan pada akhirnya saya tahu saya juga punya gitu loh. Titik awal saya nemu kenapa saya bisa punya Mangi, ketika saya masih kecil Mangi, saya bisa ngelihat kayak gitu kan nggak aneh, kok bisa, ya kan? Sampai pada akhirnya ya beliau yang tadi yang ngomong tadi, yang makhluk besar yang saya cerita sebelumnya tadi ngomong tuh bahwa saya dekat sama kamu, saya ngasih tahu sama kamu karena kamu tuh punya, karena kamu tuh tahu saya dan saya tahu kamu gitu, dia bilang. Cuman dia nggak ngejelasin secara mendetailnya tuh apa gitu loh. Cuman akhirnya saya tahu saya punya apa, cuman saya nggak bisa untuk bercerita banyak di gitu karena kan terbatas. Kayak saya cerita kayak gini juga kan, yang ada di sini juga mandangin saya, ngupingin saya, apa yang harus saya bahas, apa yang saya nggak bahas gitu Udah ngerumun ya? Ngerumun. Kalau yang di sini kan cuma dengerin aja, tapi kan mereka udah tahu. Kalau yang punya saya kan sebelum saya kesini juga mereka udah ngomong, ada batasan yang nggak bisa kamu ceritakan orang lain. Kalaupun ceritakan juga mereka nggak akan percaya, percuma gitu. Makanya dibatas-batasin. Sekarang ini hadir lah. Setiap saya datang kan pasti, apalagi kalau saya bawa yang kayak gini. Ini kan pesan khusus dari mereka. Yang saya tadi dicerita, saya ngomong sama Mbak Desi di Mbak, nanti saya minta ini ya. Saya bilang, oh iya siap. Ini di kereta Mang tadi. Pas saya menuju ke sini Mang ini. Terpikirkan ini gitu. Padahal saya nggak ngomong lah awalnya dengan beliau nggak ngomong untuk minta ini. Di kuping saya tuh ngomong mintain melati gitu. Mintain melati. Makanya setelah proses yang panjang saya bisa nyampe sini. Terus saya dapat benturan air juga tadi dari kereta ke sini tadi kan agak lemes, agak gimana. Tapi udah netral gitu. Jadi perubahan dari cowok ke cewek itu disengaja atau karena paksaan menjadi pengamen itu, atau memang kepengen aja gitu? Kalau hati sebenarnya dari dulu memang sudah perempuan, tapi saya belum berani untuk seperti ini di daerah saya karena ibu saya kan menentang. Padahal ibu saya juga jual orang, ya kan? Tapi mereka nggak mau saya gitu loh. Terus yang kedua, saya menjadi seorang JJ sekarang itu kan karena doa-doa mereka dulu. Yang selalu ngomong saya kalau saya keluyuran, katanya saya mangkal lah, apalah segala macem lah. Karena kan memang saya udah melambai dari dulu kan memang kayak gini Mang, dari cara ngomong saya, jalan saya juga kayak gini. Dan mereka kalau saya keluar malam, saya dulu kesangkanya saya mangkal lah, apalah segala macem. Padahal saya nggak kayak gitu Mang. Dan sampai pada akhirnya lebih baiklah udah saya terjun. Sekalian aja gitu. Sekalian daripada diomongin yang nggak benar, silakan gitu. Kalau dari makhluk-makhluk yang ngikutin ada bisikan nggak? Pasti pertentangan. Kenapa? Kan awalnya aku nggak gini. Dia juga bertanya. Mereka nggak bertanya tapi bertentang sebenarnya. Tapi kan karena ada satu hal yang intinya adalah ya udah aku memaklumi. Kata mereka. Ya udah aku memaklumi kemauanmu gitu. Tapi jangan lupakan siapa kamu gitu. Pertentangannya kayak mohon maaf ya, aku lagi mangkal ada tamu gitu, aku lagi mau kerja gitu, ada aja tuh halangannya, yang lemes lah, yang badannya panas lah, apalah gitu, yang gimana lah gitu. Jadi mereka juga nggak setuju ya? Mereka bertentang sebenarnya, tapi kan lambat laun mengerti gitu, mengerti gitu. Ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Tapi kan karena memang ada tujuan, mereka tahu. Aku ada tujuannya. Kenapa aku begini? Ada tujuan-tujuan yang harus aku selesaikan dulu gitu. Dan aku tidak bisa cerita di tapi ada tujuannya yang harus selesaikan. Ada misi ya? Misi yang aku selesaikan. Nanti misinya boleh diceritain lagi. Kalau udah tercapai boleh diceritain. Boleh, tapi nanti nggak tahu kapan. Ya. Aku juga punya misi yang kita harus stop gitu. Dimana aku harus stop kapan gitu loh. Karena kan nggak selamanya aku jadi kayak gini. Ada halnya menempuh hidup yang lebih baik. Kembali semula. Karena gini,
kata seseorang yang dekat sama keluarga tuh ngomong gini, Mang E. Saat nanti kalau sudah waktunya sudah cukup, dia bilang, bukan kamu yang dicari orang, tapi orang yang akan cari kamu. Dia bilang gitu, Mang E. Mencari untuk kebutuhan apa? Keperluan apa? Ya semuanya. Konsultasi atau apa? Konsultasi, kebutuhan, mungkin bantuan atau apa gitu loh, Mang E. Waduh, ke saya. Jadi misteri ya, misterius nih. Waktunya belum sekarang. Dan bahkan misalkan benda-benda yang kayak ibuku punya itu misalkan, dan mereka akan datang ke saya pada waktunya yang tepat. Oke. Dan Mbak JJ ini masih sampai sekarang ngamen? Masih. Karena paling gede ya? Atau gimana? Kalau paling gede sebenarnya enggak, cuman kan aku memang hidupnya di ngamen, Mang E. Lebih cocok, lebih nyaman gitu? Lebih ngamen, di ngamen gitu. Nggak minat aku kerja di mana, ke restoran ikut orang lagi? aku udah nggak mau, Mang E. Capek. Yang pertama capek, gajinya nggak sesuai gitu. Kalau tiba-tiba omset menurun, yang dimarahin saya gitu. Saya nggak mau. Bisa enak saya ngamen gak ada bosnya. Yang penting saya nggak ngerugiin orang. Saya ngamen dengan menghibur apa yang saya punya. Dengan kalian saya bisa yang tadi bikin orang sedih jadi ketawa, ngobrol gitu. Sebenarnya banyak pandangan masyarakat tuh tentang ngamen tuh, ngamen tuh tentang agama dan segala macam. Sebenarnya nggak kayak gitu. Mereka juga menjadi seorang itu juga karena pertama ya, ada yang terpaksa, ada yang tuntutan, ada yang memang keinginannya gitu. Dan Mbak JJ juga nggak kepengen ya sebenarnya? Nggak kepengen. Kalau nggak kepengen, siapa sih yang hidup pengen di dunia dua alam begini? Semua orang juga nggak mau, Mang E. Iya. Tapi kan karena ada saya jadi ngamen biasa, terus saya dengan bergaul sama teman-teman komunitas atas gitu kan, ternyata ada ilmunya, Mang E. Diperkenalkan bahwa gini loh, menjadi seorang itu nggak salah loh. Oke. Kamu juga bisa berguna buat masyarakat gitu. Ada kabar lagi dari kampung Pulau Bay? Ada, Mang E. Apa tuh kabar Jadi terakhir? setelah saya udah jadi gini, kan saya speak up ke keluarga. Bukan saya yang nyari nomornya, keluarga yang nyari nomor saya. Jadi kan saya masih dekat dengan ponakan ibu saya tuh. Nah awalnya kan ngobrol sama bibi begini, menunjukkan bahwa ini loh aku yang sekarang gitu. Dan ini merambah ke kakak saya, ke ibu saya gitu loh. Dan kakak bilang, ibu sekarang udah sepi, usahanya udah menurun. Di tempat yang Pulau Bay kemarin tuh, tempat PSK kemarin tuh ya, usaha bir itu, orang-orangnya udah pada sepi, udah pada meninggal kebanyakan gitu loh. Jadi udah pada kerja di luar semua, udah pada keluar semua, nggak di situ. Jadi cuman ada beberapa orang aja. Kalau dibilang ada tamunya ya ada, 1-2, tapi kan nggak kayak dulu rame gitu loh, Mang E. Nah kalau kabar ibu, ya ibu sekarang di tempat kakak. Maksudnya ngurus rumah kakak, dia nggak kerja lagi. Kadang kan anak buahnya nggak ada. Masih mencari tumbal mungkin? Nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Nggak ada beritanya ya? Nggak ada beritanya. Tapi ibu masih sehat sampai sekarang? Masih sehat. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah. Sebenarnya belum akhir sih ya, masih banyak. Tapi nanti kita bisa ketemu lagi lah dengan Mbak JJ. Kalau misinya sudah tercapai katanya. Amin. Mbak JJ, sehat selalu ya. Terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Ya, Selamat sampai tujuan. Sebelum berakhir nih Mbak JJ, ada pesan gak untuk penonton Malam Mencekam? Apapun yang ingin disampaikan. Ngomongnya ke Mangnya apa kamera? Kamera boleh. Kamera ya. Pesannya buat teman-teman yang memang suka horor ya, boleh daftar di Malam Mencekam. Apapun cerita kalian itu pasti diapresiasi, asalkan menarik dan tentunya banyak hal-hal yang mistisnya. Terus pesannya nih yang paling penting buat masyarakat Indonesia, jangan pernah menilai orang hanya dari covernya aja. Kita nggak pernah tahu latar belakang dia itu seperti apa. Saya sebagai pun saya juga punya hak untuk hidup, saya juga punya hak untuk mencari rezeki gitu. Teman-teman di luar sana juga punya hak untuk hidup dan punya hak untuk mencari rezeki. Jadi apabila salah kata atau perbuatan ya kami minta maaf. Kami tidak bermaksud untuk mencemarkan nama Indonesia ataupun wilayah-wilayah lain gitu. Dan saya berharap teman-teman di luar sana bisa lebih baik lagi dalam kehidupannya, rezekinya, sehatnya, dan juga penonton yang lagi nonton juga rezekinya banyak gitu. Amin. Terima kasih. Gitu aja Mang. Iya. Luar biasa.
ambil sisi positifnya aja dari cerita aku ya. Ya. Aku nggak bermaksud untuk pamer ataupun menjelekkan keluarga ataupun apa. Aku hanya bercerita apa yang aku alami saat ini, dulu dan saat ini. Gitu. Ambil sisi positifnya dan buang yang jelek gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak JJ dan Sobat Malam Mencekam. Sampai jumpa di video berikutnya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.